Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Bekitus Yatsia. NIM saya 461214010088. Dan sekarang saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Biopsikologi dosen pengampu Bu Rizky Dewanti MPC Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem visual. Oke, sekarang simak ya apa itu sistem visual. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu sistem visual. Kira-kira penonton udah tahu belum sih apa itu sistem visual? Sistem visual merupakan suatu sistem saraf yang berada di pusat mata ya guys, yang memberikan organisme kemampuan untuk mendeteksi dan menafsirkan informasi yang diperoleh cahaya. Kayak kalian melihat sesuatu itu dari sistem visual loh. Jadi kalian sudah tahu kan kurang lebih gambaran apa itu sistem visual. Kedua, stimulus visual. Apa sih kira-kira stimulus visual itu? Stimulus visual adalah suatu rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan cara melihat suatu objek, dan suatu objek itu bisa dibayangkan di dalam keingatan kita ya. Setiap orang itu memiliki stimulus visual loh, dan stimulus visual itu memiliki dua unsur. Yang pertama, panjang gelombang. Kedua, gelap terangnya suatu objek yang kita lihat. Keduanya berfungsi untuk membedakan warna loh. Jadi kita bisa tahu tuh warna A, B, C itu apa. Kalau nggak ada stimulus visual kita mungkin nggak bisa bedain apa itu warna-warna ya guys. Ya, bisa kalian lihat di sini ada beberapa sifat cahaya yang membuat kita dapat melihat spektrum mata, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan konstan, yakni bergeser 300 juta meter per detik. Sejauh ini tidak ada satupun partikel di alam semesta ini yang mampu merambat melebihi kecepatan cahaya loh guys. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Terdapat dua interaksi berbeda saat cahaya dipantulkan. Pertama, ketika cahaya dipantulkan oleh permukaan benda yang rata, maka cahaya akan memantulkan secara teratur. Kedua, ketika cahaya dipantulkan oleh permukaan benda yang tidak teratur, maka cahaya akan memantulkan secara berbaur. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya merambat melalui dua benda dengan kepadatan yang berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya merupakan peristiwa peruraian cahaya polikromatik atau putih menjadi monokromatik merah ungu. Yang kelima atau terakhir, cahaya mengalami pelenturan. Pelenturan cahaya adalah pembelokan arah rambut cahaya saat melewati celah sempit. Cahaya yang terdifraksi akan membentuk daerah gelap dan terang. Yang ketiga yaitu anatomi sistem visual organ luar mata. Ada tiga, apa aja sih kira-kira? Saya akan bantu jelaskan. Yang pertama, bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang ada di luar mata, jadi kita kayak terlindungi gitu guys. Yang kedua yaitu alis mata. Nah, alis mata ini berfungsi untuk menahan keringat yang masuk ke dalam mata gitu loh. Jadi biar nggak masuk ke dalam mata, jadi alis itu berfungsinya untuk menghalang si keringatnya itu guys. Dan ketiga, kelopak mata. Kelopak mata itu berfungsi untuk menutup dan melihat mata. Jadi kelopak mata itu kayak berfungsi untuk melihat dan untuk menutup mata gitu guys. Dan apa saja sih yang berada pada organ-organ dalam mata? Oke, saya akan bantu jelaskan. Yang pertama itu ada kornea atau selaput bening, berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang terakhir di retina.
Yang kedua, iris atau selaput pelangi terletak di tengah-tengah bola mata di belakang kornea. Warna iris dipengaruhi oleh jenis, ras, atau bangsa. Yang ketiga, pupil atau anak mata berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima, badan bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang telah melewati lensa mata. Yang keenam, retina adalah bagian yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bitik kuning. Yang ketujuh atau terakhir, saraf mata atau saraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Oke, saya akan menjelaskan singkat tentang mekanisme visual. Yang pertama, cahaya memantulkan citra objek dan terhantar pada garis lurus menuju mata loh guys. Yang kedua, cahaya masuk melalui kornea mata menuju pupil dan diteruskan apa ya kira-kira ke dalam lensa mata. Yang ketiga, kornea dan lensa. Gimana sih caranya? Membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina di dalam mata ini guys. Yang keempat, apa sih kira-kira yang keempat? Yang keempat itu sel fotoreseptor loh. Apa sih kira-kira sel fotoreseptor itu? Sel fotoreseptor pada retina mengonversikan cahaya menjadi gelombang elektrik. Wah, keren juga ya. Nah, yang kelima, apa sih kira-kira gelombang elektrik itu? Gelombang elektrik mengantarkan melalui saraf pada mata optik menuju otak. Nah, yang terakhir atau keenam itu apa ya kira-kira? Otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan yang kita lihat ini, yang kayak kita bisa membayangkan sesuatu gitu loh. Nah, itu fungsi-fungsinya. Nah, jadi kalian udah tahu kan kurang lebih apa sih mekanisme visual itu. Oke, kalian tahu nggak sih kita itu melihat warna itu terbagi menjadi dua loh. Apa sih kira-kira teorinya? Yang pertama, teori komponen atau trikomatik. Apa sih itu? Nah, teori itu merupakan penglihatan warna yang divisualkan oleh Thomas. Nah, itu pada tahun kalau nggak salah 1802. Nah, teori ini menjelaskan tentang dua kondisi buta warna. Yang pertama, akromatisme, yaitu buta warna total, dan yang kedua itu buta warna diakromatisme, yang kayak parsial gitu, kayak tidak sempurna. Nah, akromatisme itu buta warna yang kalau kita lihat ini sekitar kita jadi abu-abu loh. Nah, seperti itu guys. Kalau diakromatisme itu kayak buta warna parsial bisa disebut seperti itu, atau buta warna tidak sempurna. Yang kedua yaitu teori oponen. Apa sih teori oponen? Nah, teori oponen itu dikembangkan oleh Edward Herring pada tahun 1879. Di antaranya tes Holmgren. Nah, tes Holmgren itu merupakan tes dari benang-benang gitu. Kalian lihat benang-benang itu, nah kalian bisa nggak sih ngebedain warna benang-benang itu? Tapi benangnya khusus ya, yang dirancang oleh si Edward Herring ini, namanya tes buta warna Holmgren. Nah, yang kedua itu tes buta warna Ishihara atau yang dari Jepang itu. Tes ini bisa berupa angka-angka gitu yang kayak seperti ini contohnya. Nah, itu kan biasa kita kayak kalau kita tes buta warna, kalau di sekolah kan ada ya kadang kayak sekolah-sekolah yang menyediakan itu. Nah, biasanya itu kita pakai tes buta warna yang itu kan guys. Jarang banget pakai tes buta warna yang hologram itu. Nah, kalian jadi tahu kan apa aja sih tes buta warna itu? Nah, ternyata tes buta warna itu ada dua loh. Kalian biasanya pakainya yang mana nih? Tapi kalau di Indonesia itu makanya yang nomor 2 yang Ishihara itu. Nah, kalian kalau pengen tahu kalian buta warna enggak, kalian bisa tes ya. Nah, tesnya itu di mana? Kalian bisa cari tahu di internet. Nah,
Kira-kira apa aja sih gangguan pada penglihatan itu? Yang pertama itu ada katarak, yang kedua itu rabun jauh, yang ketiga rabun dekat, yang keempat rabun senja, yang kelima glaukoma. Nah, saya akan menjelaskan kelima itu apa sih penyebabnya. Gejala katarak antara lain penglihatan kabur. Pada penderita katarak biasa seperti melihat melalui jendela yang berkabut. Biasanya katarak disebut penyakit orang tua, tetapi anak-anak dan remaja juga bisa terkena katarak loh. Karena faktor genetik, trauma mata, gangguan penyakit tertentu yang menyebabkan katarak, dan lain sebagainya. Yang kedua, rabun jauh atau biasa disebut minus. Itu gejalanya ketika kita melihat objek dari jauh terlihat kabut atau buram. Penyebab terjadinya rabun jauh karena cahaya yang masuk ke dalam jatuhnya tidak tepat ke retina. Biasanya rabun jauh itu bola matanya lebih panjang daripada bola mata normal loh. Yang ketiga itu rabun dekat. Gejala rabun dekat itu ketika kita melihat terlalu dekat, terlihat rabun dan harus menyipitkan mata kita dahulu, baru terlihat tuh. Dan biasanya terlebih nyaman duduk di belakang karena terlihat jelas. Penyebab terjadinya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan tidak terfokus ke dalam retina, tetapi fokusnya pada bagian belakang. Hal tersebut terjadi karena kornea terlalu datar atau kurang melengkung, lensa yang kurang tebal, dan pendeknya bola mata. Yang keempat, rabun senja atau niklaploppia adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan melihat di tempat gelap atau saat cahaya redup. Rabun senja dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kekurangan vitamin A, katarak, rabun jauh, glaukoma, dan ulkus kornea. Terakhir, glaukoma. Glaukoma adalah penyakit mata yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik mata. Sementara itu, gejala yang sering terjadi pada glaukoma itu sudah tertutup adalah sakit kepala berat, nyeri mata, dan mata merah. Nah teman-teman, kalian tadi udah menyimak kan apa aja yang saya jelaskan. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih.